Saha nami teteh? Sinta. Teteh bunuh diri ya? Kenapa? Iya pasti sakit karena belum waktunya. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam hari ini kita sedang berada di salah satu gedung bioskop yang sudah terbengkalai di Pagaden, Subang. Dan kabarnya di gedung ini sering sekali terjadi penampakan dari sosok wanita dengan wajah yang hancur. Malam ini kita akan mencari tahu sebetulnya siapakah sosok wanita tersebut dan mengapa dia ada di tempat ini. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Jadi sahabat Huru Hara, ini kita sudah masuk ke dalam gedung plasanya. Ini 2 lantai ya Teh ya? Ya. Dan waktu dulu kabarnya itu ini adalah gedung bioskop. Di sebelah sini bioskop, di sebelah sana juga bioskop ya. Jadi ada 2 bioskop di gedung ini. Terus kemudian ini kurang lebih sudah kosong selama 20 tahun lebih ya. 25 tahun 20. ada ya. Oh 25 tahun ya. Ada. Teteh pernah ke sini jalan-jalan atau? Dulu pernah di sini sering nonton bioskop ya. Sering dulu nonton waktu bioskop masih ya. sekolah SD ya. Nah kita intermezzo sedikit nih. Film apa waktu itu yang ditonton? Kebanyakan tuh nonton film India kayak gitu ya. Oke. Di sini mah. Gitu. Berarti ini gedungnya lumayan banyak sekali kenangan ya Teh sebetulnya. Cuman sayang sekali mungkin karena beberapa hal jadi gedung ini terbengkalai gitu. Kira-kira Teteh tahu nggak kenapa gedung ini terbengkalai? Semenjak apa ya? Waktu itu, waktu saya masih SD mah kan masih gitu ya. Masih rame ya, buat penonton juga masih rame. Pas udah beberapa tahun kemudian, karena nggak ada pengunjung ya, bioskopnya jarang yang menonton ya, terus diadakan sebuah kafe itu kalau nggak salah, kafe biliar di sini, tempat permainan anak-anak di sana dulu pernah. Oke. Yang setahu saya gitu. Jadi kita mau mencari tahu sosok yang ada di tempat ini karena sebelum kita melakukan syuting pada malam hari ini, produser kita tadi sempat live di aplikasi sebelah dan sempat diganggu oleh salah satu sosok yang terkenal di tempat ini, yaitu perempuan dengan wajah hancur. Dan kita akan mulai mencari, dan kalau bisa kita mediumisasi ya, kita tanyakan dia siapa dan kenapa dia bisa berada di tempat ini. Ayo lanjut. Jadi ini sahabat Huru Hara, kita harus agak lumayan hati-hati juga ya karena ini banyak sekali benda-benda yang sebetulnya wow, jadi ini gedung bioskopnya ya, gedung teaternya ya. Iya. Agak ngeri juga ya sebetulnya tempat ini. Kayaknya itu dulu layarnya di sebelah sini ya Teh? Iya, ini. Dan ini sini. pintu keluar bioskopnya? Ini pintu keluar, di sini satu, di sana satu. Oke. Ada 2 ya? Ini bangku-bangku penontonnya sebelah sini ya, di tengah-tengah. Iya. Yuk kita mulai. Ini gimana menurut Teteh atau Om Agus, energinya di tempat ini seperti apa? Enggak terlalu ini ya. Luar biasa sih di sini. Sebelah sini kayaknya. Udah terlalu sakit nih ya. Sini ya kayaknya. Dari jendela ini ya? Dari jendela ini sampai di situ kamar mandi itu. Oke. Kayaknya lumayan di sini nih.
Dari belakang kita kayak ada yang ngeliatin. Iya. Ada yang dari luar juga udah ada yang ngeliatin ya, dari kita kalau di luar juga. Udah berat nih energinya. Yuk, udah bisa diundang. Ada suara dari sini. Assalamualaikum. Udah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang nangis ya? Assalamualaikum. Oke, kesakitan nih. Assalamualaikum. Iya. Loh. Kayak sosok perempuan ya. Teteh, Iya. Teteh, boleh tahu namanya siapa? Bisa bicara? bisa bicara sama Teteh? Kenapa Teteh nangis? Kenapa nangis Teh? Kenapa Teteh nangis? Teteh, kalau ada yang bisa kita bantu, tolong bicara. Ya, Bicara saja. nggak usah takut. Kita nggak akan mengganggu Teh. Kita Mungkin bukan mau ada yang jahat. bisa saya bantu untuk menyempurnakan Teteh ya. Teteh Dan- mau disempurnakan? Mau Mau dikeluarkan dari disempurnakan, tempat enggak? ini? Iya. Mau dikeluarkan dari tempat ini? Teteh mau keluar dari sini? Iya. Mau keluar dari Iya. tempat ini? Iya. Tolong dijawab dulu. Apa Teteh mau keluar dari tempat ini? Iya. Kalau gitu, nama Teteh siapa? Nama Teteh siapa? Biar bisa disempurnakan Teh. Siapa nama Teteh? Nama Teteh siapa? Siapa nama Teteh? Siapa? Namina Teteh saha? Saha nami Teteh? Sok sebat ke namina saha? Sok saha. Supados tiasa disampurnakeun Teh. Urang bantosan. Sok. Saha nami Teteh? Sinta. Sinta. Bintinya tahu Teteh. Binti Bapak Nama Teteh? bapak Teteh siapa? Siapa Bapak Tetehna? Bapak Tetehna saha? Saha Bapak Tetehna?
Sok kayak dibantosan teh. Sok bapak tetehnya saha. Nggak ingat dia, nggak ingat. Ya, iya. Sebentar. Asalnya dari mana dia? Teteh kenapa mengakhiri hidup di sini? Ada masalah apa? Teteh bunuh diri ya? Kenapa? Iya pasti sakit karena belum waktunya. Ya, tapi nanti kita coba bantu ya. Ya, supaya jiwa teteh nggak terkurung di sini, ya. Teteh disakitin sama laki-laki ya. Di perut teteh ada anak kan? Sekarang gini, saya mau tanya, teteh mau nggak mengampuni laki-laki yang sudah berbuat seperti itu ke teteh? Mau memaafkan? Mau? Mau ya? Oh, iya. Kalau sudah teteh mau, coba ikhlas, nanti dibantu sama Teh Amel ya. Oke. Sinta ya. Assalamualaikum illahu fi'il jasadi. Sinta. Semua sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya Allah, yang mungkin bisa membantu saya. Mohonkan pandangan Sinta masih di alam. Saya ya Allah, ampuni segala dosa. Allah Allah tasbih asyik. Subhanallah asyik. Allah Allah. Beres. Aku dengar suara orang yang nangis tadi. Ya. Itu sosok yang di belakang situ kayak nggak terima kita di sini. Tuh. Karena mungkin Om Agus kan udah mediasi, mungkin dia bisa dibantu kok. Ini nggak bisa, masih aman sih sebetulnya kalau cuma untuk komunikasi. Oke. Dari depan. Tanya. Iya, yang saya maksud bukan kamu. Kita emang mau komunikasi di sini ya, tapi bukan kamu sosoknya. Dia mau ngomong apa, tanya. Ada yang mau disampaikan nggak? Iya, emang kenapa? Dia bilang apa? Sinta dalam naungan dia. Terus lanjut. Udah lama ikut dia. Dari sampai dia meninggal ada campur tangannya ini. Ada campur tangan ini. Sampai dia rela gantung diri pada saat hamil. Oke. Nggak bisa. Dia maksa pengen masuk. Buat apa mau masuk?
Ceramah. Oke, udah ya. Oke. Sekali lagi kamu ikut campur. Oke. Lihat boleh. Jangan ganggu. Aura kamu itu ganggu. Kalau mau datang sendiri, nggak usah bawa yang rame-rame. Oke, saya pegang. Ya. Masuk situ ya. Pegel, Bi. Dan ternyata kenapa almarhumah bisa nekat ngelakuin itu? Ya, ini. Ikut campur. Kamu sendiri sih nggak apa-apa, anjir bang. Tukang lebih ramai pisan. Ruang make up. Ya, jadi tuh tak nih. Oke, iya tadi. Ya, ini bekas sepatu-sepatu. Ini semuanya kayak sepatu-sepatu gitu ya. Tempat-tempat LC gitu. Iya. Oh, berarti dulunya ini tuh sebenarnya tadinya memang bioskop, tapi kemudian diganti lagi mungkin jadi tempat hiburan. Iya. Berubah lagi jadi tempat hiburan gitu ya. Kayak kafe deh kan? Oke. Kafe. Jadi dari awal bioskop terus kayak klub mungkin ya. Iya. Kayak bar, kayak klub malam gitu. Iya. Oke. Jadi sebelum jadi bar itu dulunya memang bioskop. Bioskop karena bioskopnya sepi ya pengunjungnya. Jadi dibikin Bar. Jadi biar rame lagi dan iya. Sinta itu salah satu anggota yang ada di sini kan? Iya, kayaknya dia dari sini. Kita bisa lihat dari bentuk sepatunya, modelnya. Ini udah zaman dulu banget ya. Ada mungkin 5 atau 10 tahun ke belakang. Kalau menurut aku ya, kalau ini bekas Sinta kayaknya yang itu tuh. Yang mana? Yang hitam. Ini, Sepatu yang hitam. yang ini. Yang merah. Nah, yang ini. Yang ini. Iya. Oh ini jadi. Oh iya. Ya. Soalnya ini penglihatan dari itu yang lainnya biasa aja ya. Tapi yang ini memperlihatkan banget ya. Itu kayaknya yang ini. Yang Coklat. 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 Oke. Gimana teh? Tapi kayaknya ya Sintanya udah agak-agak ada ketawa ya. Tersenyum gitu, nggak yang kayak tadi gitu ya. Ya. Iya. Udah. Kamar mandi sebelah mana? Ini di bawah. Bawah. Itu pintu nutup sendiri. Boleh? Tadi gimana kok ada apa di situ? Mana? Di kamar mandi itu? Di kamar mandi tadi yang sempat saya ngobrol yang di sini, makhluk yang di belakang. Dia cuma pengen lihat. Jadi kan saya bilang, boleh lihat tapi jangan ganggu gitu kan. Karena auranya dia tuh mengganggu. Berarti dia sekarang diem di kamar mandi? Iya, dia pindah ke situ. Itu aku udah lihat ada kayak mata gitu di depan. Mungkin lagi bisa ke depan dulu ya. Oke, tadi enggak, ini pintu tadi nutup loh. Sekarang kebuka ya? Sekarang kebuka. Mungkin kayaknya dia ngundang gitu. Aku lihat dia kayak ngajak ribut loh. Sip. Dia ada di bawah pintu nih, mainin pintu. Coba Kak, itu Di pintu satu, mungkin saya bisa minta pinjam baterai satu ya? Ada. Ini tuh antek-anteknya yang Yang tadi. itu nih. Di sini satu ya. Nih, di bawah pintu ini satu nih. Oh, ternyata di sini bukan kamar mandi ya? Bukan. bukan. Oh, Kamar mandi di oke. bawah. Kamar mandi yang ini. Ini tempat ria. Ini kamar ganti. Ini kamar ganti. Berganti.
Untuk yang tanduk kan udah nggak ada di sini ya. Yang bertanduk udah nggak ada. Iya, tinggal lantai-lantai kayak itu. Di sini ada satu nih, Ada. di bawah pintu ini. Aku ngerasa di samping aku kayak ada orang. Sebelah sini. Coba. Di sini kan kamar mandi. Mm-mm. Tuh. Di sebelah sini. Tadi aku lihat kayak ada orang di sini. Halo. Aku dengar suara mainan anak kecil. Kalian dengar nggak? Iya. Ini. Saya mau bilang di sini anak kecil. Saya mau bilang di sini anak kecil. Iya. Kayak kotak musik yang diputer. Iya. Oh, sorry. Silau. Oke, maaf. Ya, ada yang nggak ganggu. Cuman yang di sekeliling ada ganggu ini auranya ya. Udah baik-baik di situ. Jangan mainin pintu, kaget omnya. Semua juga kaget tuh di sini. Teh, aku penasaran sama kamar mandi ini. Ya, Boleh, masuk aja. masuk. Kameranya. Oh, masuk. Coba. Hmm? Tapi kita di sini aja soalnya sempit. Ini kamar mandi kan? Mbak, Ini kamar mandi. Kamar mandi coba Om turun. Sempit banget soalnya kayak pengap gitu. Tadi kayak ada orang. Halo. Lampu. apa? Aku lihat memori zaman dulu ada yang pernah aborsi ya di sini. Iya. Kan anak yang tadi pernah ya di kamar mandi. Di kamar mandi yang kedua bukan, Noel? Sebelah mana? Ini Yang ujung, yang ujung. yang kanan Yang ini ujung, nih. Om. Yang Iya, paling di situ. ujung. Wih, panas banget anjir di sini. Yang di situ. ujung. Di sini ya? Heeh. Ya, Panas banget nih. Ada yang pernah aborsi di situ. yang ujung ya. Kenapa kalian pada lari kita ke sini? Mending nggak usah lama-lama soalnya ini Iya. bagian atasnya agak ringkih. Keluar aja, Takut keluar roboh. aja. Dan lagian juga pada kabur yang di sini. Iya, yuk. Om, keluar aja. Oke, sorry kalau ganggu ya. Awas. Nggak usah. Nah, sekarang kita akan mencari tahu lagi ke beberapa sudut ruangan karena ini luas banget. Ada rahasia apa lagi? Terus makhluk-makhluknya makhluk seperti apa lagi? Ini masih di area sebelah sini ya. Kalau kita keluar dari tempat ini kan masih ada area yang sebelah sana. Ini kalau ini pintu keluar ya. Mm-mm. Ditutup. Waktu bioskop ini pintu keluar. Oh, ini pintu keluar. Pintu keluar ke sana. Masuk ke situ. Coba Om Pandi biar ke ini. Ini di sini. Nah, ada kamar mandi ya. Udah kamar mandi juga. Iya. Kita ituin aja. Sok. Lampu. Hah? Bawa Bi. Tapi kalau menurut saya jangan terlalu dalam ya. Di sini aja weh. Iya. Takutnya Avandi jangan terlalu dalam Di sini ya. aja kali ya. Jadi ya. Iya. Udah di situ aja. Soalnya agak lumayan. Kayaknya juga wanita juga sih. Ya cewek ini. Ya, Cewek. iya. Cewek juga. Bisa ditanya kok.
Diam aja. Ini ya? mah nggak mau bicara. Itu mah Udah, cuma malah. penghuni biasa sebetulnya. Iya. Tapi nggak tahu energi di sini kayaknya gede banget. Wih, Ya nggak usah ke dalam. Masalahnya dia nggak mau diganggu om. Udah cukup gitu aja. Tapi kalau diusir dia galak loh. Iya makanya udah nggak usah lah kita buang-buang energi nantinya. Om. Cukup. Terus Tadi aku nggak sempet lihat. Emang kayak gimana mukanya? banyak darah. Berlumuran darah. Tapi dia nggak berani lihat kita. Aura dia besar sebenarnya. Nongol tuh. Aura dia besar sebenarnya. Oh. Tapi kalau misalkan sekalinya keusik, dia ngerasa terganggu. nah, barusan ada suara apa? Suara yang gerawong. Ya? Iya, Di makanya sebelah jangan sini. diganggu. Jangan diganggu. Udah nggak usah Ini diganggu. mah memang dia penghuni lama lah istilahnya. Ini bekas Biliar ya? Kunci motor Bil- saya. iya, itu biar Kunci dari motor situ. saya gantung. Tengah ini mah bekas mainan anak-anak dulu. Oh, mainan anak-anak. Kalau yang Iya. biliar itu di sebelah mana? Lapangan Oh, futsal. lapangan futsal. Anak. Suara apa ya? Ini Tadi yang ini ya lumayan agak ini ya. Agak galak ini di sini. Yang di sini ya? Sosok Guys. yang hitam besar Iya, itu. yang hitam Batu. besar ini. Dia sebenarnya siapa ya? Ini beda sama yang tadi di belakang kan yang dikomunikasikan Lain sama lagi, Kopandi. ini Oh, beda udah. lagi. Ini bawaan. Hey, Hah? nggak aduh, lempar kak saya ih. Kalau nggak seneng, nggak usah lempar-lempar lah. Batu hampir kena. Saya kalau benih nampak sekalian ya, nggak usah lempar-lempar. Bisa komunikasi kok. Iya dia. Udah ketawain aja. Tawa dong. Serek. Anda kalau naksir nggak usah lempar-lempar. Beli make up dulu yang benar. Sebelah mukanya nggak ada. Iya. Hancur. Iya. Sopak Sebelah ya. nggak ada itu. Ini sini. Yuk. Yuk. Sini aja. Itu cuma yang jahit. Ini ya. Oh. Iya, sebelah. Hancur. Kan hancur eta. Saya Yang- tahu Anda bisa kontra fisik, tapi kan nggak usah ngelempar batu gede. Habis kemana? Yang mukanya itu, yang pakai baju merah. Tadi yang suara bebeledagan di sini ya. Coba sana. Tadi pas tadi tuh beledak-beledak ini yang ganggu banget ini. Nah ini teh dulunya, dulu juga ini bekas layarnya. Oke. Yang ini, iya. Dulu di sini layar dulu.
Itu studio 1, ini studio 2. Ini studio 2. Yang di tengah itu berarti kayak lobby gitu ya. Iya. Ini kalau yang di atas ini kayaknya ada lantai 2 gitu. Iya, itu kan bioskop 1. Enggak, yang ini nih, yang atas ini. Iya, Kayak sekarang kayaknya ada lantai 2 gitu, cuman kita nggak bisa ke atas kan. nggak bisa kan udah pada rapuh. Itu kalau di atas itu tadinya apa teh? Yang di atas Bioskop ini? juga. Bukan yang di atas ini kan setelah bioskop nih. Iya, iya. Terus ini ada lantai 2-nya nih. Ini apa Iya. lantai 2 ini setelah bioskopnya setelah ditutup? Dulu tuh apa ya? Yang saya tahu mah yang saya tahu mah dari dangdut yang dari bawah itu ya. Tapi kalau yang di atas kurang tahu ya, lupa lagi tuh. Oke. Jadi intinya ini kayak Kayaknya plaza tapi tempat hiburan gitu ya. Kayaknya mah nggak pernah diisi ya kalau yang atas mah. Itunya di bawah semua. Nggak ada, belum ada kalau dari atas mah. Oke. Ya. Kayaknya udah cukup ya. Udah, Oh, di sini auranya loh. Enak sih. ya. Kayak di dalam. Ini nggak terlalu kayak di dalam ya. Yang paling parah di situ. Kalau di sini agak nyaman-nyaman aja sih. Nyaman di sini. Soalnya gini om, yang paling parah itu kan dari sebelah sana. Karena kan dulu itu kafe ya, banyak yang minum-minum, banyak yang katanya ini kalau ya banyak perempuan-perempuan yang nakal-nakal juga ya. Ya, ya. Tapi ada juga yang katanya hamil aborsi di situ, di kamar mandi tadi yang katanya bau amis itu di situ. Pernah ngedengar itu di WC? Di WC itu dia ngelahirin di situ. Iya, tadi aku lihat memori. Iya, yang paling ujung. Perempuan yang sebelah itu. Itu yang tadi nampakin yang kacamata. Iya. Itu. Kayaknya pernah masukkan semua ya. Saya ngobrol sama Abi bentar kan ngobrol. Saya juga ambil kunci motor kan karena ada. Yang paling parah itu yang tadi Beda ini. 2 langkah. Patuh dong. Ya, Dari arah kalian masuk ke sini. ya itu kan ya yang ini ya, yang mukanya ini. Dan yang lebih gak enaknya lagi, tawa. So cantik. Kenapa ya? Tapi ada suara yang tolong gitu. Ada yang minta tolong tadi ya. Dari arah ini. Dari arah atas ya tadi. Waktu kita mau keluar, waktu kata Om Pandi ada yang langsung di situ, saya dengar ada yang minta tolong. Gimana? Kalau kita berdoa bersama. Boleh. Kalau menurut saya mah kita disempurnain aja ya. Doa aja. Kayaknya dia minta tolong. Barusan Kak Amil dengar itu dia minta tolong. Paling kita doanya ini kan aman daerah Iya. sini. Kita doa di sini ngadep ke sana aja. Iya, begitu aja. Kita cari tempat aman supaya kita nggak diserang secara fisik ya. Jadi Doa kita aja. mungkin akan berusaha untuk mendoakan Tolong supaya saya di sini aja. Di sini aja Om. Udah di sini. energi di tempat ini nggak terlalu gimana ya. Ya mudah-mudahan Itu bisa mah lebih nyaman Toko-toko. gitu daripada sebelumnya Jalan. setelah didoakan sama teman-teman. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oke sahabat Huru Hara, itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini di bangunan yang dahulunya pernah menjadi tempat hiburan di salah satu kecamatan di Subang, yaitu di Pagaden. Dan dari hasil penelusuran kita menemukan beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk sosok perempuan yang ada di tempat ini ternyata bukan hanya satu, ya Teh ya. Hanya mungkin yang jahil itu adalah sosok yang satu itu, yang tadi sempat melempar batu ke arah Om Pandi. Dan juga tadi kita bertemu dengan salah satu mungkin jin korin daripada orang yang pernah mengakhiri hidupnya di tempat ini. Karena memang dari jiwanya aku lihat itu kotor sekali dan juga problematik. Dan aku sempat meraga sukma ke masa lalunya dia. Dia memang mantan pegawai di tempat ini dan sempat dianiaya atau diperlakukan secara kasar oleh laki-laki. Dan juga dia sempat hamil. Kemudian dari keputusasaannya itu dia digoda oleh sosok hitam yang ada di tempat ini dan yang selama ini menguasai jiwanya, karena memang dari cara dia meninggal itu memang belum waktunya ya. Jadi apapun itu untuk penghakimannya kita serahkan kepada Tuhan ya Teh ya. Jadi walaupun cara pengakhirannya tidak baik, tetapi di situ ada sangkut pautnya dan juga ada turut campur daripada iblis. Jadi tadi kita sosok yang si Sinta itu kan tadi kita sempat Teh Amel sempat coba untuk doakan Teh. Karena sebelumnya jiwanya terlihat sangat amat pedih dan juga kotor ya. Sekarang untuk kondisi jiwanya sendiri seperti apa? Gitu. Kalau tadinya pas kita kontrol ke belah sana ya, pas ada tempat yang banyak sepatu-sepatu itu ya, dia malah saya lihat sendiri, dia malah ketawa gitu, tersenyum ya, kayaknya dia seneng gitu. Kalau yang itu, tapi ada lagi yang sebelah situ, pas kapan dilihat kata itu perempuan itu nggak mau liatin, dia nunduk begini kan, nggak mau ya, nunduk begini, pas dia mang ini separuh segini, ya nggak, ya segini. Pas saya mau pulang lagi itu ada yang minta tolong, nggak tahu tuh siapa, mungkin ada yang lain lagi ya, kayaknya ada yang lain lagi, tolong begitu, minta tolong di atas sana. Itu kayaknya bukan satu atau dua kalau menurut saya, kan Noel. Oke, jadi memang dari yang aku rasakan juga tadi pas ketika masuk penuh sesak ya. Iya, jadi penuh sesak. Banyak banget jiwa-jiwa yang mungkin karena tempat ini kosong, jadi mereka kayak masuk gitu, jadi tempat hunian yang nyaman bagi bangsa mereka gitu. Dan tadi kita sempat komunikasi juga secara batin melalui Kopandi, ditembak energinya oleh Kang Endang ya, untuk karena tadi sebelum ketika kita mau mediasi dengan sosok Sinta yang meninggal di tempat ini, ada sosok yang jauh lebih besar energinya yang memaksa masuk ke raganya Kang Agus, tetapi ditolak oleh Kang Agus. Nah itu tadi seperti apa bentuk komunikasinya? Dialog dengan sosok hitam yang jahat itu seperti apa tadi? Dari belakang tuh ada interaksi. Kebetulan saya di belakang kamera kan, karena saya megang kamera. Terus dari lighting juga Kang Ivan bilang ada suara, katanya. Emang suaranya kan jelas banget gitu, kayak jelas banget, dia ngejatuhin barang gitu kan. Nah, pas begitu masuk dari belakang tuh, dari kuping kiri sih fokusnya, dia bilang, jadi kalau di Sundanya mah arek naon kadari, mau pada ngapain kalian semua kesini, katanya. Di sini tempat udah enak, katanya gitu. Jangan kalian cari gara-gara di sini. Karena tadi sosok Sinta yang mau kita mungkin istilahnya disempurnakan atau didoakan, sosok itu nggak terima. Karena lain dan bukan lain lagi, kayak tempat yang udah Sinta itu ya apa namanya tuh ya, kalau bilang sekretaris mungkin sekretaris ya, karena dia karyawan terbaiknya dia gitu.
Kalau untuk sosok yang tadi berinteraksi itu kan sosoknya hitam lumayan ya Kang Agus. Iya. Dia dari tadi juga maksa terus. Karena saya kurang peka atau nggak tahu gimana, saya dalam hati bilang, jangan, ini nggak ada urusannya dengan Anda. Yang saya pengen komunikasi itu bukan dengan Anda, tapi dengan sosok perempuan ini. Iya. Gitu. Tapi dia tetap maksa, pengen masuk, pada akhirnya selesai. Dan sampai begitu Kang Agus udah normal lagi kan, sempat tadi ke belakang ngelihat, mungkin saya sempat nantang juga sih salahnya. Kalau emang misalkan pengen masuk ya masuk ke saya gitu. Tapi dianya nggak jawab apa-apa. Cuman saya bilang di terakhir, kalau mau lihat ya lihat, jangan ganggu. Auranya dia tuh lumayan. Lumayan, iya. Kalau tadi ngeri sih kalau misalkan ini. Dia pengen lihat sebenarnya. Saya pengen lihat katanya gitu. Kalian tuh pada ngapain di sini? Ini kekuasaan saya. Terus sempat nego. Kalau pengen lihat tapi jangan ganggu. Akhirnya dia pindah ke belakang yang ruang ganti itu. Iya. Dan di situ ternyata ada sosok lain kan, kayak anak kecil mainin anak kecil. pintu gitu. Pas kita ke sana, pada nggak ada, cuman yang anak kecil itu masih di situ. Dan yang tadi terakhir mungkin pas kita mau ke tempat ini nih, jadi kru sama host duluan, saya sempat ngobrol sama Abi di belakang. Pas mau masuk, itu lemparan batu lumayan segede gini, kena toren itu apa ya, tempat Iya. air gitu. Tempat. Dan jelas banget suaranya. Ternyata pas tadi dibantu didorong oleh Abi juga untuk komunikasi, sosoknya yang itu cewek yang sebelah. Iya, cewek yang sebelah ya itunya. Pas ditanya dia malah ketawa-ketawa kayak ngeledek gitu. Itu yang kayak itu perempuan itu yang kayak pakai baju merah itu. Mungkin ya. Iya. Tapi kalau untuk sosok busana atau bajunya saya nggak begitu jelas karena Yang emang merah. Yang pakai baju merah. sebetulnya sempat emosi juga, cuman ya udahlah, namanya juga makhluk seperti itu kan. Tapi Mungkin- dia ini ya banyak makhluk begini ya, nggak memperlihatkan Iya. begini, nggak mau Dia tuh sebenarnya cari perhatian, cari perhatian. Iya. cuman dia nggak pede dengan keadaan. Iya. Iya, itu. Yang saya Paling itu itu sih yang tadi saya rasain. baju merah yang pas jelas di penglihatan saya itu yang pakai baju merah itu. Yang pakai baju merah. Oke sahabat Huruhara, jadi itulah tadi hasil daripada penelusuran kita pada malam hari ini di gedung bekas Plaza. Dan di sini memang dulunya pernah menjadi tempat hiburan setelah bioskopnya itu sepi pengunjung gitu, dan memang banyak sekali memori-memori yang kita bisa katakan jelek lah. Dan tadi sempat didoakan sama teman-teman yang muslim ya untuk mungkin membersihkan tempat ini, sekalian mungkin ada jiwa-jiwa yang mungkin ingin disempurnakan, sekalian mungkin tadi dibantu didoakan ya Teh ya. Dan mudah-mudahan setelah kita datang ke tempat ini dan kita bantu untuk bersihkan energi di tempat ini, mungkin gangguannya semakin berkurang ya. Kita tidak berharap totalitas langsung bersih begitu saja ya, karena mungkin butuh banyak proses, butuh banyak pendoa-pendoa yang datang ke tempat ini. Dan Sebentar ya. Di situ ada Ada yang perempuan, ketinggalan. iya. ada Masih apa? yang ketinggalan itu, di situ ada yang masih melihat kita. Terus Oke. perempuan. Sahabat Huruhara, kita nggak jadi closing. Udah aja. Closingnya kita tunggu. Itu sebentar, mungkin ini intermezzo ya. Kayak minta tolong ya, Iya, yang tadi minta tolong. Ini baru balik ini. Iya. baru Tadi balik. nggak di sini. Ya. Maksudnya kuntilanak berkelana tapi baru pulang gitu. Iya gitu. Dia baru balik ini. Iya. Coba ditanya gitu, mau disempurnakan nggak? Karena kenapa ya? Puji Tuhannya tuh pas kita ke tempat-tempat explore kayak seperti ini yang menurut orang angker. Jadi kita kalau misalkan masuk kayak Immanuel, Teh Amil sama Kang Agus masuk tuh, kadang si makhluk-makhluk seperti itu tuh mikirnya, wah enak nih, ada shelter, ada Iya. tempat berlindung gitu kan. Iya. Apalagi yang menjadi budak-budak yang kayak seperti ini. Dan ini salah satunya ini nih. Yang dari tadi Neng kemana aja? Itu ya. Telat datang ya. Baru datang kayak itu tuh dari yang warna biru itu. Kayaknya dia baru pulang Baru berkelana gitu, Iya. kayak nakut-nakutin. Mungkin dia dikasih tugas buat berkelana mencari makan. Kalau misalkan ini ya, terus Tuh, nih. di mana? Iya. Iya.
Udah ngilang dia. Itu tuh yang dari biru itu. Sebenarnya kasihan sih kalau aku lihat kuntilanak yang satu ini, dia kayak dibabuin banget ya Teh. Iya, iya. Ya kan kalau menurut saya yang tadi pas gitu tuh ya kalau menurut saya itu kedengaran kan dari tadi teh arah sana yang minta Nggak tolong. tahu. Kemana larinya? Kayak langsung lari gitu. Kayaknya udah dipanggil sama yang di belakang Udah. deh. Nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Udah, Maksudnya udah, itu. kayak Kayak udah ditarik. jadi ini iya kayak udah ditarik gitu. Sama Jadi ditarik kayak yang itunya. nggak usah di situ gitu, kesini Iya. gitu. Iya. Kayak nggak boleh. Kayak nggak boleh kesini, ngelihat dia kita. nggak iya. boleh. Ketahuan sama, jadi sosok yang di belakangnya itu memang masih ada teman-teman. Jadi aku jelasin sedikit. Tadi aku sempat lihat si kuntilanak ini tuh kalau ibarat kasta terendah, dia tuh kasta terendah gitu. Jadi kayak kerjaannya ya kerja banting tulang gitu. Iya. Maksudnya kayak lembur gitu, kayak ya kuli girl kayaknya. Goblok. Di dunia seperti itu juga ada yang Juga ada. Jadi memang dia yang paling sering disuruh-suruh gitu. Kenapa Teh? Mual nih. Jadi lebih baik langsung kita akhiri aja, sahabat Huruhara. Itulah tadi Aduh. video penelusuran kita pada malam hari ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aku Immanuel, Teh Amel, Kofandi, dan Om Agus undur diri. See you on the next video. Dadah. Untuk bonus soundtrack di situ ada di belakang. Bonus soundtrack. Bonus. Ada rocker yang Belakang. ketinggalan guys. Ya ada rekan. Anjir, itu dapat wig dari mana? Huruhara Horror featuring Oyed Misteri. Sebel, euy.